penyebaran budaya positif yang pada saat ini akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Bu Enti Kusnadi SPD. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini, memberikan waktu luangnya untuk mendukung sama-sama dalam acara diseminasi pada siang hari ini. Kedua, mungkin akan kita lanjut aja untuk sambutan yang akan diwakilkan oleh Bu Sofiana selaku kurikulum di SD Negeri Kota. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum saya sambutan, saya mau berpantun takbir ya. Belum baca tenang, sabar. Siapa dulu? Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Karena muda ya. Izinkan saya ucapkan salam pada hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri Cibinong 01 yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir dan meminta saya untuk mewakilinya kepada teman-teman SD Negeri Cibinong 01 yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif dari rekan kita Bu Enti Kusnadi SPD yang saya hormati, dan tak lupa kepada Ibu Enti Kusnadi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Bekasi yang saya hormati. Yang pertama, Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini rekan kita Bu Enti Kusnadi sedang menjalani yang namanya pendidikan guru penggerak yang sedang berlangsung. Kita doakan bersama-sama supaya Bu Enti diberikan kesehatan, kesehatan, kemampuan dan kesuksesan sehingga dalam menjalani program guru penggerak ini berjalan dengan lancar dan lulus mendapatkan sertifikat dan mendapatkan gelar guru penggerak. Allahumma amin. Oke, yang kedua kalinya, mari Bapak Ibu semua kita saksikan, kita berbagi ilmu. Bu Enti akan berbagi ilmu kepada kita semua, berdiskusi bersama untuk mungkin Bapak Ibu semua juga sudah belajar di modul PMM ya tentang budaya positif. Nah, ini akan lebih Bu Enti akan berdiskusi kembali supaya kita satu pemahaman mengenai budaya positif. Semoga yang Bu Enti sampaikan itu akan menambahkan warna baru bagi dunia pendidikan, sehingga kita sebagai pendidik dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jenjang acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP kita Bu Enti Kusnadi SPD angkatan 10 SD Cibinong 1 Kabupaten Bekasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Tepuk tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
membuat keyakinan kelas. Selain itu ada lagi Menerapkan 5S. menerapkan 5S. Oke. Datang tepat waktu, Bu. Oke, iya betul sekali. Datang tepat waktu merupakan salah satu contoh budaya yang harus kita terapkan di sekolah. Di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan pada belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi di sini artinya kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Kita harus bisa memetakan dan memilah bagaimana kondisi setiap murid masing-masing setiap kelas. Seperti yang sudah kita dengar ya mengenai profil pelajar Pancasila. Ada yang bersedia untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Siapa yang sudah hafal? Ya, Bu Sofi silakan ke depan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. Bapak Ibu semua kita keluar dari kursi. Nah, mau yang berdiri, mohon maaf, Bapak Ibu semua. Itu dong aku tenang be. Kita menyanyikan ini bisa buat SPP Bapak Ibu semua di kelas. Oke? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh tutup kembali. Oke, terima kasih untuk ice breaking juga dari Bu Sofi ya untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sudah tak asing lagi di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin kita mendidik anak ini masih sudah yang pertama. Contohnya di dalam kelas setiap memulai pembelajaran dan selesai melaksanakan pembelajaran, kita di kelas pasti Berdoa. terlebih dahulu, lalu bergotong royong dalam berdiskusi. Pasti setiap anak juga membutuhkan pendapat dari temannya masing-masing. Miskonsepsi tentang teori kosong. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin dari sebagian guru ada yang berilustrasi dapat mengontrol muridnya atau mengarahkan, membuat murid itu mengikuti kemauan kita. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal kenyataannya di saat anak merasa bersalah itu bukannya menumbuhkan karakternya, tapi membuat anak itu semakin down ya atau merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Selanjutnya di sini ada mengubah paradigma stimulus respon untuk pendapatan teori kontrol. Di mana stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua
teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan karena setiap apapun yang dilakukan sebenarnya pasti ada tujuannya. Selanjutnya, setiap stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Lalu stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap manusia mempunyai haknya masing-masing ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Harusnya pemikiran kita tidak memikirkan kalah atau menang. Tapi kita percaya pasti menang dan menang. Next. Selanjutnya, konsep tentang disiplin positif. Di sekolah sudah pasti kita harus menanamkan disiplin pada setiap anak. Disiplin berasal dari kata "disiplin", yang artinya belajar. Artinya bukan hanya perilaku, tetapi di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi setiap yang memiliki tanggung jawab, anak itu sudah menerapkan disiplin pada dirinya sendiri, bukan dari perintah orang lain, melainkan dari kemauan anak itu. Contoh, untuk tidak datang terlambat ke sekolah, berarti anak itu harus bangun pagi. Tidak harus disuruh orang tuanya, dia sudah meyakini kalau dia bangun pagi, artinya dia tidak akan terlambat ke sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Seperti yang tadi saya katakan, dia melakukan disiplin pada dirinya sendiri, dimulai dari dirinya sendiri. Dia meyakini dengan apa yang dia lakukan akan menimbulkan hal yang positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada 3 contoh nilai kebajikan dari organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang seperti yang sudah kalian ketahui dan tadi kita sudah nyanyikan bersama. Pasti sudah tidak asing lagi untuk menerapkan profil pelajar Pancasila untuk seluruh peserta didik kita. Yang kedua, PIK mengenai rasa toleransi, rasa hormat, lalu menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini kita dituntut untuk membuat anak-anak dapat menghargai temannya masing-masing, juga mempunyai rasa empati kepada temannya. Dan yang terakhir, ada keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya
tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diskusi. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Kesenangan berupa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mungkin di sini saya akan meningkatkan kesenangan untuk Bapak Ibu semua. Bisa ikuti saya, kita SDG sebentar ya, biar konsentrasi lagi. Oke, bisa mengikuti ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 4 dulu, tepuk 5-nya baru. Bisa ya? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4-nya cepat. Nah, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, masih konsen? Masih fokus? Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Masih fokus ya, masih mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Next materi selanjutnya. Masih kurang. Duduk, goyangkan lagi ya. Speakingnya sebenarnya ditambah lagi ya. Nanti yang terakhir kita pakai baju untuk goyang. Kalau disiapkan ya, baju maju di depan ya. Ayo Bu Haji. Lanjut, di motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi, yaitu yang pertama motivasi eksplisit dan motivasi implisit. Di mana eksplisit itu dari luar, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya motivasi yang ada itu hanya mengharapkan sesuatu, bukan dari dirinya sendiri. Contohnya di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang motivasi implisit itu dari diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 poin di sini. Pertama, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman merupakan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak direpotkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu semua sering atau tidak pernah memberikan hukuman kepada siswa-siswinya? Contoh, coba berikan contohnya. Kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh anak di dalam kelas? Membuli temannya. Membuli temannya, berarti Bapak mengatasi itu dengan bagaimana? Pertama disuruh dia istighfar, kedua minta maaf pada temannya langsung. Ya.
terlambat, nah saya akan memberikan hukuman seperti membersihkan kamar mandi, Bu. Membersihkan kamar mandi. Sekarang kalau misalkan saya bertanya sama Bapak, kira-kira saat anak dihukum membersihkan kamar mandi, bagaimana sih perasaan si anak tersebut? Saya nggak tahu perasaan dia, tapi dia mengikuti perintah saya. Kenapa saya melakukan hal itu? Supaya dia tidak dalam selamat lagi dengan diberikan hukuman itu. Kayak kapok gitu. Ya, biar kapok bener bagi Biar kapok, ya. lagi. Di situ Bapak ada nggak merasa kekhawatirannya dengan Bapak menghukum seperti itu, anak itu merasa dendam atau kesal sama Bapak saat Bapak menghukum anak? Kalau merasa dendam sih saya nggak merasakan. Cuma kalau mereka pasti kesel terhadap hukuman yang saya berikan, saya merasa pasti merasakan hal yang seperti itu. Karena waktu di zaman sekolah saya juga pernah dihukum sama guru saya, ya saya kesel juga oleh hukum seperti itu. Oke. Bandel. Saya ikuti. Kalau Berarti nanti sekarang gitu pas di kalau dendam sih enggak, Bu, ya, cuma kesel aja. Dendam ya. Yang hal-hal seperti itu pasti diingat sama siswa ya. Kalau dendam pakai dipukul itu dendam. Iya, itu lebih ke hukuman fisik ya Bu ya. Kalau sampai memukul atau misalnya kita mendorong anak, Itu dendam ya. ya semoga kita tidak melakukan hal-hal seperti itu karena itu nantinya tidak baik juga untuk kedepannya. Iya, Bu. Lanjut yang kedua itu konsekuensi. Di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi itu memang kita buat sebuah peraturan dengan konsekuensi jika murid itu melanggar aturan yang sudah kita buat. Contohnya kita membuat peraturan anak tidak mengerjakan PR, kita berikan konsekuensinya dia berdiri di depan kelas. Itu bisa sebagai contoh, ada konsekuensinya. Yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajukan murid untuk mencari solusi sendiri. Di mana di sini kita untuk menghadapi masalah yang terjadi atau kesalahan dari peserta didik, kita memberikan beberapa tahapan untuk mencari solusi menyelesaikan masalah yang ada. Nah, di sini ada posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama merupakan penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke, di sini ada sebuah contoh contoh kasus di sekolah, dan di sini ada beberapa contoh yang mencontohkan kita sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan lainnya. Contoh di sini
Selanjutnya ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu kali ini. Tidak apa-apa, yang lain kali jangan sampai berbuat kesalahan lain. Seperti tadi, di sini merupakan contoh posisi contoh yang aman. Dan selanjutnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Kalau pacaran kamu beri operasi dan jangan diulangi lagi. Di sini merupakan contoh dari posisi kontrol guru pemantau. Nah, yang terakhir ada kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini merupakan contoh manajer, karena di sini sebagai guru kita menuntut anak untuk mencari bagaimana solusinya karena telah melakukan kesalahan yang telah dilakukan. Oke, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memposisikan diri kalian. Kira-kira kalian ini saat mengatakan hal ini berada di posisi mana? Posisi nomor apakah kita saat mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi nomor apa ya? Membuat merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Oke, benar sekali ya. Membuat merasa bersalah, karena di sini telah mengatakan saya kecewa karena anak itu sudah mengecewakan gurunya. Next. Kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Keluar dari kelas. Nah, kira-kira anak itu guru itu sebagai posisi apa? Pemukul. Kenapa Pak alasannya jadi pemukul? Kenapa Pak? Kok jawab pemukul? Ya, karena dia diusir dari kelas ya, jadi dia tidak bisa belajar, tidak bisa dapat materi pembelajaran. Karena dia bersalah ya. Nah, itu sih. Bapak pernah melakukan itu? Pernah. Oh, berarti Bapak sebagai guru proses kontrolnya itu penghukum ya Pak ya? Iya, berarti setelah ini Bapak nggak boleh seperti itu lagi Pak. Baik, Bu. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Ya kan? Ya. Kalau menurut saya itu setelah baca-baca model di PMM ya dulu kalau saya jadi kita berdiskusi kalau dikonfirmasi. Oke. Kalau keyakinan kelas Ya. kalau keyakinan kelas itu mudah diingat, terus yang kedua itu mengandung nilai-nilai kebajikan, gitu. Terus kalau keyakinan kelas juga saat kita buat itu apa keyakinan itu menimbulkan rasa kepemilikan. Jadi untuk nanti misalkan misal kita katakan bersama ke siswa, berarti siswa akan memiliki rasa nilai keyakinan tersebut sehingga tidak ada keterpaksaan untuk menjalani apa yang telah disepakati dalam keyakinan tersebut. Itu berarti. Baik. Apa yang sudah dijelaskan Ibu Sofi sudah betul sekali. Di mana keyakinan ini saya inginkan lagi, keyakinan itu merupakan keyakinan yang kita buat secara bersama antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan itu hanya peraturan yang ditetapkan oleh guru. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah telah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada rasa terpaksa dari murid karena keyakinan kelas telah ditetapkan secara bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya segitiga restitusi. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini saya telah melaksanakan segitiga restitusi pada peserta didik saya di kelas 1, di mana kasus saat pembelajaran berlangsung salah satu siswa di kelas saya makan di dalam kelas. Ketiga, pembelajarannya sedang berjalan. Bisa ditonton sebentar dan disimak. Nah, di sini saya menanyakan kenapa Rahmi makan saat pembelajaran, kenapa tidak saat nanti saja ketika istirahat berlangsung. Dan saya pun mencari alasannya, lalu menanyakan apakah tindakan yang dilakukan Rahmi sudah benar atau salah. Dan juga di sini saya menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Keyakinan apa yang telah dilanggar oleh Rahmi. Dan tahapan terakhir saya mencari solusi atau meminta solusi apa yang akan dilakukan Rahmi ke depannya agar tidak terulang lagi, dan solusi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini
melakukan perubahan sesuai paradigma baru kita. Terima kasih sebelumnya. Masih semangat? Kita Bu Haji mau SDG-nya dong. Mana semangat Bu? Semangat Bu, semangat. Terima kasih dari saya Ibu Tadi. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Eti Kusnadi yang telah memaparkan diseminasinya dalam budaya positif. Semoga Bu Eti bisa menjadi CGP, bukan CGP lagi, menjadi guru penggerak dan bisa menjadi bibit-bibit baru untuk kita semua semangat dalam menunaikan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Selanjutnya mungkin ditutup oleh doa. Para ahli wakil depan kami persilakan. Pak Doni. Oke, untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, mari kita bersama mendengar pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kepada Pak Doni yang telah menutup sekaligus doa untuk kesempatan kali ini. Saya sebagai pemandu acara yang Farida mohon maaf jika ada kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Rizky. Saya merupakan rekan kerja dari Ibu Eti Kusnadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang testimoni kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan Ibu Eti Kusnadi. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu Eti Kusnadi yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Menurut saya, kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eti Kusnadi itu memberikan warna baru terhadap dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri Cibening 01 mengenai budaya positif yang telah dilakukan. Bu Eti Kusnadi tidak hanya mengajak diskusi, tapi memberikan pengalamannya yang telah dilakukan, seperti sudah melaksanakan segitiga restitusi, sudah membuat keyakinan kelas, serta sudah melaksanakan posisi kontrol terhadap murid sebagai manajer. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang telah dilakukan Bu Eti Kusnadi. Semoga kedepannya Bu Eti lebih semangat lagi dalam menjalani pendidikan guru penggerak dan pada akhirnya bisa menjadi guru penggerak yang menyebarkan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, teman rekan sejawatnya dari Bu Eti Kusnadi SPD yang pada saat ini sedang melaksanakan pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap rekan sejawat saya Bu Eti Kusnadi SPD tentang diseminasi yang telah beliau lakukan pada minggu lalu. Dengan diseminasi tersebut, saya sebagai teman rekan sejawatnya sangat antusias dan sangat menjadi inspirasi untuk kami para guru itu. Ternyata disiplin positif itu kami menjadi tahu. Terus kita bisa juga mengganti yang namanya dulu mungkin terpaku dengan peraturan kelas, tapi sekarang kita membuat keyakinan kelas dan itu diyakini oleh anak sendiri, dilakukan oleh anak sendiri dengan tidak penuh beban. Kemudian beliau juga kemarin menerangkan ada 5 posisi kontrol. Nah, di situ juga
sangat mengandung dari kelima itu memiliki makna masing-masingnya yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya untuk diseminasi disiplin positif kemarin itu sangat bagus, sangat membangun, sangat memberi inspirasi untuk kami-kami para guru yang belum mengikuti CGP. Ternyata kita itu tidak bisa memaksakan anak untuk mematuhi peraturan yang ada, tetapi kita lebih membuat keyakinan pada anak tersebut untuk melaksanakan keyakinannya sendiri. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.